Pagi baru saja mereka di langit kota Bandung, tetapi pasar tradisional di ujung jalan Cicadas itu sudah penuh sesak dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Namun, di balik kesibukan itu, terselip rasa takut yang tak terucap. Seolah setiap langkah kaki di pasar itu harus hati-hati, karena bayang-bayang hitam bernama Kamal Ompong dan gerombolannya mengintai dari sudut-sudut gelap, seperti luka lama yang belum pernah sembuh. Mereka bukan hanya pemalak, tapi juga algojo yang tak kenal belas kasihan. Kamal Ompong, lelaki kurus dengan gigi ompong di depan dan luka jahitan melintang di pipi kirinya, duduk di kursi plastik biru yang retak, menatap ke arah kios-kios seperti raja mengawasi kerajaan. Di tangannya tergenggam rokok kretek yang menyala, asapnya menari-nari di udara bersama bau amis daging dan sayur busuk. Ia tak banyak bicara, tapi cukup satu tatapan mata untuk membuat pedagang tercekat dan merogoh uang setoran harian. "Lu telat bayar lagi, Mang Ujang. Mau gua rombak lapak lu?" "Hah?" gertak salah satu anak buah Kamal, preman bertato naga bernama Gimbal, sambil menarik keras seorang tukang ayam. Pedagang tua itu hanya bisa menunduk, bibirnya gemetar. Bukan sekali dua kali lapak pedagang dilempar, dihancurkan, atau dibakar hanya karena telat memberi upeti. Semuanya tahu, sekali menolak Kamal, maka akan ada teror yang menyusul, malam gelap, lemparan batu, atau bahkan hilangnya barang dagangan secara misterius. Tak ada yang berani melawan. Polisi, sudah kenyang disogok. Kepala pasar, diam dan pura-pura buta. Bahkan ormas setempat pun tak kuasa melawan kekuatan preman yang sudah bercokol bertahun-tahun. Kamal Ompong bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga punya jaringan luas dari preman pasar lain hingga calo-calo penguasa daerah. Ia kebal hukum seperti batu karang yang tak bisa digoyahkan. Hari itu, seperti biasa, Kamal dan anak buahnya menyusuri lorong-lorong pasar, memungut uang seperti lintah lapar. Tapi ada satu lapak kecil yang membuat langkah mereka berhenti. Lapak tua dengan terpal robek, menjual bayam, kol, dan cabai rawit. Di balik lapak itu, duduk seorang nenek renta dengan wajah keriput dan tangan gemetar. Nenek itu menatap Kamal, bukan dengan takut, melainkan dengan tatapan kosong, seolah menembus jantung Kamal. "Nenek, setoran mana?" tanya Kamal, nadanya dingin. Nenek itu tidak menjawab, ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan merapikan bayamnya yang layu. Sikap itu seperti tamparan bagi Kamal di depan anak buahnya. Wajahnya memerah, rokoknya jatuh, dan tangannya mengepal. Tanpa pikir panjang, Kamal menendang lapak sayur itu hingga terbalik. Sayur mayur berserakan di tanah, kol menggelinding, tomat pecah di bawah sandal. Kamal menarik kerah nenek itu, mengguncangnya kasar. "Gua tanya baik-baik lo malah songong ya. Mau mati lo, Nek?" teriaknya. Tapi nenek itu tetap diam. Hanya matanya yang tajam, memandangi wajah Kamal seperti sedang menilai umur seseorang. Di tengah keramaian yang bisu itu, nenek itu akhirnya berbicara dengan suara parau, "Aku sudah mati ratusan kali, Nak, dan setiap kali aku kembali, untuk menyaksikan orang macam kamu mendapat balasannya." Suasana pasar mendadak hening. Bahkan angin yang tadi menerbangkan plastik pun seolah berhenti. Kamal tertawa mengejek, tak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi kutukan yang perlahan menyeretnya ke jurang paling dalam dari kehancuran. Setelah insiden pagi itu, pasar seperti terbelah menjadi dua dunia. Di satu sisi, ketakutan masih mencengkeram para pedagang, namun di sisi lain, sebuah tanya dan rasa penasaran muncul perlahan, siapa sebenarnya nenek penjual sayur itu? Tak ada yang tahu namanya. Ia datang seperti bayangan beberapa bulan lalu, membuka lapak di sudut paling sepi, dan jarang bicara. Tapi pagi ini, ia berdiri melawan Kamal Ompong dengan tatapan yang menusuk seperti belati gaib, sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh logika. Nenek itu tak kembali ke lapaknya hari itu. Tubuhnya sempat pingsan setelah dicekik dan dijambak oleh Kamal, lalu dibopong paksa oleh seorang pemuda tukang becak yang merasa iba. Pedagang lain hanya bisa menunduk, tak berani ikut campur. Tapi yang aneh, begitu nenek itu menghilang dari pasar, hawa pasar berubah. Udara menjadi lebih pengap, bau amis menyengat tak biasa, dan langit Bandung yang biasanya cerah mendadak kelam seperti menjelang badai. Malamnya, Kamal duduk di warung tuak belakang pasar, tertawa keras bersama anak buahnya. "Gua pengen tahu, tuh nenek tadi bakal ngeluh ke siapa?" "Ke malaikat," serunya, diikuti tawa lebar dari Gimbal dan Sobri. Tapi di sela-sela tawa mereka, seorang preman muda bernama Dede hanya terdiam. Matanya memandangi langit yang tanpa bintang.
Ia merasa aneh, seperti ada suara-suara berbisik dari arah pasar. Suara bergetar lirih, seperti doa yang dibalik menjadi kutukan. Keesokan harinya, para pedagang terkejut bukan main. Lapak nenek yang kemarin dihancurkan, sudah kembali rapi. Terpalnya bersih, sayur mayurnya tersusun, dan yang paling mengejutkan, sang nenek kembali duduk di sana, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal semalam ia tak terlihat dibawa pulang oleh siapapun. Beberapa pedagang berani mendekat, tapi nenek itu hanya menjawab dengan senyum tipis dan tatapan kosong, seperti tidak mengenal mereka. "Nek, apa yang sebenarnya terjadi semalam?" tanya Mang Ujang pelan. Nenek itu tidak menjawab, hanya memetik sehelai daun bayam dan menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah melihat kematian, dan aku kembali. Aku hanya pedagang biasa, tapi semesta tak akan diam saat kezaliman dilepas bebas." Jawaban itu menggema seperti mantra. Mang Ujang merasa merinding. Ia mundur perlahan, lalu menyebarkan bisikan ke seluruh penjuru pasar. Satu demi satu para pedagang mulai menghindari Kamal dan gerombolannya. Mereka tak lagi mau menyetor uang. Sebagian malah berani menutup lapaknya saat rombongan Kamal datang. Gimbal yang biasanya galak mulai merasa heran. Kenapa orang-orang ini pada berani sekarang? Gumamnya. Kamal hanya menjawab dengan makian, tak sadar bahwa benih ketakutan kini perlahan berbalik menghampiri dirinya. Pada malam ketiga setelah kejadian, Dede si preman muda kembali ke pasar karena disuruh Kamal berjaga. Tapi ia tak pernah kembali. Esok harinya tubuhnya ditemukan kaku di depan lapak nenek, dengan mata terbuka lebar dan wajah seperti orang yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya tubuh dingin dan bau bunga Kamboja yang anehnya menyelimuti area itu. Kamal murka. Ia mengumpulkan semua anak buahnya dan bersumpah akan membakar lapak sang nenek besok pagi. Tapi satu hal yang tak ia tahu, permainan sudah berubah. Lawannya bukan lagi nenek renta penjual sayur, tapi jiwa tua yang membawa warisan ajian dari masa silam. Dan malam ini, pasar mulai bergetar pelan. Bukan oleh langkah manusia, melainkan oleh kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang telah bangkit demi menuntut balas. Kematian Dede menjadi buah bibir seisi pasar. Mayatnya yang membeku dengan mata melotot dan tangan mencengkeram dadanya sendiri seperti orang dicekik oleh roh tak kasat mata, menebar teror yang menusuk hingga ke tulang. Beberapa pedagang bahkan memutuskan tidak berjualan hari itu. Mereka berkumpul di belakang musala pasar, membentuk lingkaran kecil dan membicarakan satu nama, Ajian Pancasona. Bisik-bisik itu tumbuh jadi rumor, lalu perlahan menjadi keyakinan bahwa sang nenek bukan sekadar pedagang biasa. Ajian Pancasona itu ilmu langka, bisik Mang Ujang, suaranya nyaris tak terdengar. Orang yang punya ilmu itu tak bisa mati oleh senjata, tak bisa tenggelam, tak bisa terbakar, bahkan nyawa bisa kembali setiap kali dicabut. Kalau benar nenek itu pemiliknya, kita sedang hidup berdampingan dengan legenda. Beberapa orang menelan ludah. Salah satu pedagang bahkan menggigil, seakan merasa pasar ini bukan lagi tempat manusia biasa, tapi sudah menjadi persimpangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kamal ompong mendengar semua rumor itu dari gimbal dan langsung membanting meja warung. "Tak bisa mati. Gua pengen lihat gimana kalau ditabrak truk. Jangan-jangan lo semua yang nyebarin cerita setan ini biar gua takut." Kamal menatap mereka dengan mata melotot. Tapi jauh di dasar hatinya, ada yang mulai retak. Ia tumbuh dari jalanan, kenyang dengan cerita mistis dari para narapidana tua. Ia tahu nama Pancasona bukan sekadar dongeng. Malam itu, Kamal bermimpi aneh. Ia berada di tengah pasar yang gelap gulita. Lampu-lampu padam. Ia mendengar sayup-sayup suara lonceng dan aroma kemenyan yang pekat. Dari balik bayangan kios, muncul sosok nenek itu. Tapi tubuhnya tinggi menjulang, matanya kosong menyala biru, dan rambutnya menjuntai seperti tali. "Satu dosa, satu jiwa," katanya, lalu menunjuk Kamal. Saat itu, Kamal mendengar lolongan dari langit, jeritan anak buahnya satu persatu, seolah dikuliti roh tak terlihat. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, padahal cuaca dingin. Di sudut ruangan, ada seekor tikus mati, membusuk dengan mulut menganga. Sejak kapan ada tikus di kontrakannya? Kamal mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi egonya lebih besar dari ketakutannya. Ia mengumpulkan anak buahnya pagi itu. "Besok pagi kita ratakan lapak nenek itu. Bakar kalau perlu. Gua gak peduli siapa dia. Kita gak boleh kalah sama dongeng." Tapi keputusan itu malah membuat para pedagang kian menjauh. Mereka menatap Kamal bukan lagi dengan takut,
tapi dengan rasa iba. Seorang ibu penjual gorengan bahkan berani menyindir pelan, "Kamal, bukan kami yang kalah, tapi kamu yang belum sadar, kamu udah main-main sama dunia yang bukan milikmu." Kamal hanya menggeram, tapi di belakangnya, Gimbal mulai menunjukkan keraguan. Ia sering melihat sosok bayangan nenek itu berdiri di ujung gang pasar saat senja. Diam, menatap. Sore harinya, seorang lelaki tua dengan jubah kumal dan tasbih besar datang ke pasar. Ia dikenal sebagai Pak Thohir, bekas juru kunci makam tua di Ciamis, sekarang jadi tukang bekam keliling. Ia duduk di dekat warung kopi dan berkata lirih, kalau benar itu ajian Pancasona, maka satu-satunya yang bisa menyentuhnya, bukan tangan manusia, tapi dosa yang ditinggalkan. Kalimat itu seperti hukuman. Pasar kembali senyap, dan Kamal, untuk pertama kalinya, merasa dirinya bukan penguasa pasar, tapi hanya bidak kecil yang sedang ditunggu ajalnya. Malam itu hujan turun tanpa suara. Bukan deras, tapi rintik-rintiknya seperti desahan pelan dari langit yang sedang menangisi sesuatu. Di sudut pasar, kios ayam milik Pak Anton tutup lebih awal. Namun di belakang kios itu, salah satu anak buah Kamal yang paling brutal, Sobri, diperintahkan untuk berjaga, memastikan tidak ada pedagang yang diam-diam membantu sang nenek. "Gue pengen lihat, bener gak sih tuh nenek bisa bikin orang mati?" ucap Sobri dengan tawa sinis, menggenggam golok di pinggangnya. Sobri adalah tipe preman yang bahkan ditakuti sesama anak buah Kamal. Dulu ia pernah menusuk tukang parkir hanya karena kesal soal uang rokok. Tapi malam itu, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di kursi plastik, matanya sesekali mengawasi sekitar, namun entah kenapa, kegelapan terasa lebih pekat. Bahkan lampu bohlam yang biasanya menggantung di kios itu mendadak redup, seperti diselimuti kabut hitam tipis. Pukul 2 dini hari, suara sayup-sayup terdengar dari arah lorong. Bukan suara manusia, lebih mirip gemerisik kain diseret perlahan di lantai basah. Sobri berdiri, menyalakan senter dari ponselnya, tapi sinarnya hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. "Siapa di situ?" bentaknya. Tak ada jawaban, lalu terdengar suara sayur yang terinjak. Sobri melangkah maju, dan di ujung lorong, ia melihat sosok tubuh tua membungkuk, berjalan perlahan menyeret keranjang penuh bayam busuk. Astagfirullah, Sobri mundur satu langkah. Tapi sosok itu tetap mendekat, wajahnya tak terlihat. Hanya rambut putih panjang dan punggung bungkuknya yang jelas. "Jangan ikut campur, Sobri, kamu belum waktunya," ucap suara parau dari arah kegelapan. Sobri panik, mencoba lari, namun kakinya seperti ditarik sesuatu dari tanah. Ia terjatuh. Saat itu, sosok nenek itu menoleh, dan untuk pertama kalinya, Sobri melihat wajah yang tidak sepenuhnya manusia. Mulutnya bergerak tanpa suara, kulitnya berkerut seperti kulit pohon tua, dan matanya kosong seperti lubang tak berdasar. Dalam hitungan detik, jeritan Sobri mengguncang malam. Para pedagang yang tinggal di belakang pasar mengaku mendengar suara itu. Tapi ketika mereka mendatangi kios ayam pagi harinya, Sobri sudah tak bernyawa. Tubuhnya tertekuk seperti patah, tanpa luka sedikit pun. Yang lebih mengerikan, wajahnya membiru dengan mata terbuka dan darah mengalir dari telinganya. Kamal datang pagi itu dengan amarah. Ia menendang kursi dan memaki langit. "Siapapun yang main-main sama anak buah gua habisi. Gua gak takut jin, gua gak takut setan." Tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ia mulai merasakan ketakutan yang selama ini hanya ia sebarkan kepada orang lain. 2 anak buahnya mati berturut-turut. Bukan karena pisau, bukan karena musuh, tapi karena sesuatu yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilawan. Di tengah kekacauan itu, lapak sang nenek tetap berdiri tegak. Ia bahkan menjual lebih banyak sayur dari sebelumnya. Anehnya, pembeli datang tanpa diminta. Ada semacam energi aneh yang menarik orang-orang untuk datang padanya. Nenek itu tak pernah bicara banyak, hanya menjawab dengan senyum tipis. Tapi pagi itu, ia memandangi Kamal dari kejauhan, lalu membisikkan sesuatu pelan, "Masih ada 3 yang harus menebus, termasuk kamu." Sejak kematian Sobri, suasana pasar berubah drastis. Lorong-lorong yang dulunya dipenuhi tawa dan teriakan tawar-menawar kini sepi, seperti ditinggalkan oleh semangat hidup. Bahkan suara ayam dan motor pengangkut barang tak lagi bisa mengusir rasa ngeri yang menggantung di udara. Pedagang-pedagang lama memilih tutup lebih awal, dan yang berani buka pun melirik ke kanan kiri seakan setiap sudut kini menyimpan roh penasaran yang siap menyergap kapan saja.
Kamal Ompong terlihat makin gelisah. Di matanya, tampak lingkaran hitam menebal, dan wajahnya yang biasa bengis kini terlihat murung. Gue gak peduli siapa dia, atau ajian apa yang dia punya, dia manusia juga, bisa mati, gumamnya sendiri di dalam ruangan kecil di belakang lapak daging yang telah ia ubah jadi markas darurat. Tapi kata-kata itu makin lama terdengar seperti pembelaan palsu untuk menenangkan dirinya sendiri. Di malam yang sunyi itu, Gimbal, anak buah Kamal yang paling senior, ditugaskan untuk ronda. Ia berjalan di lorong-lorong pasar yang basah karena hujan siang tadi, membawa senter dan parang. Tapi tak lama setelah ia sampai di dekat los sayur, ia mulai merasakan sesuatu mengawasinya. Bayangan hitam berkedip di ujung matanya. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya rak sayur kosong dan genangan air. Tapi napasnya terasa berat, seperti ada yang menempel di punggung. Langkahnya makin cepat, namun lorong itu terasa makin panjang. Ia tersesat, padahal pasar itu sudah ia kuasai selama bertahun-tahun. Tiba-tiba senter di tangannya padam, gelap, dan dari balik kegelapan, terdengar suara langkah pelan, tap, tap, tap. Gimbal menahan napas. Ia mengangkat parang, tapi lengannya kaku, tidak bisa digerakkan. Lalu muncul sosok dari balik rak sayur. Bukan manusia, sosok nenek tua, dengan mata hitam menganga. Tubuhnya menggantung di udara, dan suara lirih bergema di telinganya, giliranmu. Keesokan harinya, Gimbal ditemukan duduk kaku di kursi kayu dekat tangga los bawah. Tidak bernyawa, matanya terbelalak ke atas langit-langit. Yang paling aneh, tubuhnya mengering seperti sudah mati berhari-hari, padahal baru semalam ia ronda. Kamal yang datang melihatnya langsung muntah di tempat. Ketiga anak buahnya telah tewas dengan cara yang tak masuk akal. Ini bukan kutukan, ini pembantaian gaib, bisik Kamal sambil gemetar. Setelah pemakaman Gimbal, banyak anak buah Kamal mundur. Mereka memilih kabur keluar kota atau sembunyi di kampung. Bahkan kaki tangan Kamal yang biasa menjaga pintu belakang pasar pun tak terlihat lagi. Kamal kini sendiri, tak ada yang berani menemaninya. Tak ada yang ingin jadi korban berikutnya. Ia mencoba mendatangi seorang dukun pasar yang katanya bisa membaca aura, namun si dukun menolak dengan ketakutan. Saya sudah melihat bayangannya, kamu sudah dikunci dari alam ini. Tak ada dukun yang bisa buka. Setiap malam, Kamal mulai mendengar suara-suara aneh di kontrakannya. Suara air menetes yang tak pernah berhenti, tangisan anak kecil, dan kadang-kadang, suara derap langkah kaki nenek tua yang berjalan perlahan di ubin rumah. Kamal tidur dengan pisau di tangan, tapi tak pernah benar-benar terlelap. Ketika ia menutup mata, sosok nenek itu muncul. Kadang dari bawah tempat tidur, kadang dari balik pintu yang tak terkunci. Dan setiap kali, ia membisikkan nama-nama. Dede, Sobri, Gimbal, dan terakhir, Kamal. Pagi berikutnya, Kamal tidak ke pasar. Ia menghilang, tapi pasar tahu, belum waktunya ia pergi. Semua orang merasakan bahwa hari-hari Kamal sudah terhitung. Ia boleh bersembunyi di balik tembok manapun, tapi bayangan kutukan itu tak bisa dihindari. Karena ajian Pancasona bukan hanya soal kekebalan, tapi juga soal dendam yang tak pernah mati. Pagi itu langit di atas pasar Bandung gelap seperti menjelang gerhana, meski matahari seharusnya sudah tinggi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang dan menekan dada. Para pedagang berkumpul dalam diam, mata mereka sesekali melirik ke satu arah, ke lapak sang nenek yang berdiri angkuh di tengah pasar. Namun kali ini, ada yang berbeda. Di sekeliling lapak itu, tumbuh bunga kamboja putih yang semalam belum ada, dan di udara, samar-samar tercium bau dupa yang menyengat. Nenek itu duduk bersila di atas tikar anyaman, matanya terpejam, kedua tangannya saling menggenggam membentuk mudra kuno. Seorang pedagang tua berkata dengan suara bergetar, dia sedang membuka raganya. Aji Pancasona sedang dihidupkan, tak ada yang berani mendekat. Tubuh nenek itu memancarkan hawa panas dan dingin secara bersamaan. Bahkan seekor kucing yang lewat langsung melengking dan kabur, seolah menyadari ada sesuatu yang tak wajar dalam sosok tua itu. Sementara itu, Kamal yang telah menghilang sejak malam sebelumnya, ternyata sembunyi di rumah kosong milik pamannya di pinggiran ujung Berung. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan pikirannya diliputi ketakutan. Ia bermimpi buruk setiap malam, mimpi saat dirinya dikubur hidup-hidup oleh nenek itu, dengan tanah yang tak kunjung habis menutupi wajahnya. Ia mendengar suara bisikan dalam bahasa Sunda kuno, memanggil-manggil namanya di balik bayangan,
seolah setiap roh orang yang ia sakiti kini bersatu dan menuntut balas. Namun ketakutan itu berubah menjadi dendam. Kamal tak mau mati seperti Gimbal, tak ingin tubuhnya kaku dengan mata melotot. Ia memutuskan mencari seseorang yang bisa membantunya melawan. Lewat jalur gelap, ia mendatangi seorang dukun hitam bernama Mang Dirga di daerah Cipatat. Mang Dirga, yang dikenal punya hubungan dengan jin peliharaan pasar, mendengar cerita Kamal dengan mata tertutup. Setelah hening, ia berkata, "Lawanmu bukan manusia biasa. Ia sudah menyeberang ke alam orang tua. Pancasona bukan ilmu, ia adalah pengabdian jiwa, kau harus bayar harga jika ingin menandinginya." Tanpa pikir panjang, Kamal menyanggupi. Ia rela menyerahkan rambut, darah, dan bahkan roh dari salah satu anak buahnya yang masih hidup, jika itu bisa membuatnya kebal dan membalas dendam. Ritual dilakukan malam itu juga. Di tengah pekuburan, Kamal berdiri di dalam lingkaran darah ayam hitam, sementara Mang Dirga membaca mantra dari kitab tua yang dibungkus kain kuning. Angin berputar, langit terbelah, dan Kamal merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan asing, panas, gelap, dan haus darah. Sementara itu di pasar, nenek itu membuka matanya perlahan. Bola matanya kini bukan hitam, melainkan keperakan, bersinar lemah seperti bulan purnama. Ajian Pancasona telah kembali sepenuhnya, gumamnya. Di sekelilingnya, tanah retak halus seperti denyut jantung bumi. Para pedagang yang menyaksikan itu hanya bisa bersujud dan menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa keadilan lama yang mereka dambakan, akhirnya bangkit dari tanah. Kini, dua kekuatan besar sedang bergerak dari dua arah berlawanan, Kamal dengan ajian hitam hasil tumbal darah, dan sang nenek dengan aji Pancasona yang telah hidup kembali. Pasar Bandung bukan lagi sekadar tempat jual beli. Ia akan menjadi medan pertarungan dua dunia, dunia kezaliman, dan dunia warisan leluhur yang tak bisa dibunuh oleh waktu. Di pojok pasar yang mulai diliputi kabut gaib itu, duduk seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Gembol, pengemis buta yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Banyak yang menganggapnya sekadar peminta-minta bau kemenyan, tapi yang tak banyak tahu, Gembol adalah bekas santri kelana dari padepokan tua di lereng Gunung Kendeng. Matanya buta bukan karena usia, tapi karena pernah mencoba mengintip dunia yang tak seharusnya dilihat manusia biasa. Hari itu, setelah nenek Pancasona membuka matanya yang keperakan, Gembol menggigil. Ia mencium aroma yang amat dikenalnya, bau tanah terbakar dan dupa daun serut, aroma khas yang hanya muncul saat kekuatan ajian tua bangkit. Beberapa pedagang datang menghampirinya, meminta penjelasan. Dengan suara parau, Gembol pun membuka mulut. Dia bukan nenek biasa. Dia adalah murid terakhir dari Ki Wulung Darmadi, pendekar sakti dari Banten yang pernah menghilang di tahun 1978. Orang-orang terdiam. Nama Ki Wulung bukan nama asing. Ia dikenal dalam dunia gaib sebagai penyimpan lontar kuno ilmu-ilmu yang bahkan tak bisa dituliskan. Gembol menelan ludah, lalu melanjutkan, ajian Pancasona bukan sekadar kebal mati. Ia adalah ajian yang mengikat roh dengan tubuh, hingga kematian tak bisa memisahkannya. Tapi untuk menguasainya, si pemilik harus bersumpah menjaga keseimbangan, dan hanya akan bangkit jika terjadi kesaliman besar. Gembol menunduk, tangannya menggenggam dada, menahan gemetar yang muncul bukan karena takut, tapi karena kenangan. Aku pernah melihat dia, 40 tahun lalu. Saat itu tubuhnya masih muda, tapi sorot matanya sama seperti sekarang, dingin dan penuh perhitungan. Ia mengubur satu murid durhaka di dalam tanah, lalu duduk 3 hari tanpa makan sambil membaca Raja Pengikat Jiwa. Sejak itu, kami semua tahu, dia tidak bisa disentuh. Salah satu pedagang muda bertanya lirih, lalu kenapa dia datang ke pasar ini? Kenapa harus berjualan sayur? Gembol menghela napas panjang, lalu menjawab, karena di sini, dosa telah tumbuh terlalu lama. Kamal dan gerombolannya bukan sekadar preman. Mereka mencederai banyak jiwa, dan saat darah tak berdosa tumpah di bawah langit tanpa saksi, maka penjaga keseimbangan akan turun sendiri. Sementara itu, Kamal yang kini sudah merasakan kekuatan hasil perjanjian darah dengan Mang Dirga, mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia duduk di sebuah tanah lapang dengan tubuh diselimuti asap hitam, dan di hadapannya berdiri sosok nenek tua dengan tubuh terbelah tapi masih bisa tertawa. Kau bisa melukai tubuhku, tapi tidak jiwaku, ucap sang nenek dalam mimpi. Kamal terbangun dengan tubuh gemetar dan luka goresan samar di dada, padahal tak ada apapun yang menyentuhnya semalam.
Hari itu, Kamal kembali ke pasar dengan wajah baru. Di tangannya tergenggam keris pusaka hasil ritual. Tubuhnya lebih tegap, dan ada aura gelap yang menyelimuti langkahnya. Orang-orang menjauh, menyingkir seperti dedaunan kering tersapu angin. Tapi Gembol hanya tersenyum getir dari kejauhan. Ia tahu, pertarungan dua dunia sudah tak bisa dihindari. Dan pasar Bandung, akan menjadi medan yang dicatat dalam kitab yang tak bisa dibaca manusia. Hari pertama dimulai dengan suara petir yang membelah pagi tanpa hujan. Pasar Bandung mendadak diselimuti kabut tipis seperti kabut gunung. Para pedagang merasa ganjil sejak langkah pertama mereka menapaki los pasar. Bahkan ayam-ayam enggan berkokok, dan pisau-pisau daging tak mampu memotong sempurna. Dari ujung los ikan, terdengar teriakan, "Bowo!" Preman muda yang biasa memungut setoran dari pedagang sayur, ditemukan tewas di dalam karung plastik. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur panjang, dan tangannya mencengkeram rambut sendiri. Tak ada bekas luka, hanya sebuah daun bayam kering tertempel di dadanya. Hari kedua, kabut makin pekat. Pasar seperti dunia yang tidak berhubungan lagi dengan kota luar. Ujang Berem, tukang parkir setia Kamal, ditemukan tergantung di bawah jembatan kecil tempat saluran air mengalir. Yang aneh, lehernya digantung dengan tali dari batang daun kol, dan matanya terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Tak ada yang tahu kapan dan bagaimana dia bisa tergantung di sana. Padahal malam sebelumnya, dia masih terlihat mabuk dan tertawa bersama Kamal di warung tuak belakang pasar. Hari ketiga, pasar benar-benar lumpuh. Lapak-lapak tutup, pedagang enggan datang. Ibu-ibu rumah tangga memilih berbelanja di minimarket meski harganya mahal. Dan tepat tengah hari, ketika lonceng musola berbunyi untuk zuhur, Sudra, preman terakhir yang tersisa di kubu Kamal, ditemukan tewas di bawah meja tempat nenek menjajakan tomat. Ia tergeletak dengan wajah penuh luka gores halus, seperti dicakar tangan-tangan kecil yang tak kasat mata. Di saku bajunya, terdapat selembar daun lontar usang bertuliskan aksara kuno Jawa. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Kamal tidak muncul di 3 hari itu. Ia menghilang dari penglihatan, konon bersembunyi di tempat yang bahkan Mang Dirga tak bisa lacak. Tapi pasar tahu, kutukan belum selesai. Pedagang-pedagang hanya berbisik lirih, 3 sudah jatuh. Tinggal 1 yang belum ditebus. Mereka bicara tentang Kamal, sang dalang dari semua kezaliman yang merusak pasar ini bertahun-tahun lamanya. Orang-orang kini menyebut nenek itu bukan lagi dengan nama biasa, tapi sebagai Ratu Seimbang, penjelmaan keadilan dari ajian Pancasona. Sementara itu di sebuah kamar gelap di pinggiran kota, Kamal duduk bersandar pada dinding yang basah oleh peluh dan darah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka yang muncul tiba-tiba, meski tak ada yang menyentuh. Matanya selalu terbuka, tak berani terpejam karena setiap kali tertidur, ia akan berada di tengah pasar, sendirian, dikelilingi bayangan preman-preman yang telah mati. "Lo belum selesai, Mal, lo belum bayar penuh," bisik suara-suara itu di telinganya. Mang Dirga pun mulai gentar. Ia sadar bahwa ilmu hitam yang diberikannya pada Kamal tidak mampu menandingi kekuatan ajian warisan tanah dan leluhur. "Kau tak sedang melawan manusia, Kamal, kau sedang menantang hukum alam, dan kau kalah," katanya sambil membakar dupa dan menyiapkan pelindung diri. Tapi Kamal sudah tak bisa berpikir jernih. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa dan menangis bergantian, seolah tubuhnya kini dihuni oleh lebih dari 1 jiwa. Hari itu ditutup dengan langit yang tiba-tiba merah darah saat senja. Awan membentuk pusaran tepat di atas pasar. Lonceng musola berbunyi sendiri. Angin bertiup dari arah berlawanan. Dan di tengah pasar, nenek itu berdiri, tegak seperti batu purba. Ia menatap langit sambil melafalkan mantra dalam bahasa tua, lalu berkata pelan namun terdengar oleh semua, "Besok giliran dia." Malam itu, Kamal ompong tiba di sebuah pondok tua di hutan lereng Manglayang. Di dalamnya, duduk seorang pria renta berjubah hitam yang dikenal dengan nama Mbah Kartapeteng, dukun tua yang dilarang oleh semua padepokan karena dianggap menyimpang. Kamal datang dengan tubuh babak belur, napas tersengal, dan mata merah menyala oleh dendam yang membakar abis logikanya. "Aku tak peduli apa bayarnya, Mbah. Aku mau ajian penakluk arwah. Aku mau dia mati," teriaknya, sambil melempar segumpal rambut Sudra, bekas anak buahnya yang tewas mengenaskan. Mbah Karta hanya tertawa pelan. "Kau sudah terlalu dalam, Kamal. Arwah-arwah pengikutmu bahkan belum sempat tenang. Mereka sekarang menjadi beban punggungmu.
Tapi Kamal memaksa. Ia menenggak cairan dari tempurung kepala yang diberikan sang dukun, sebuah ritual lama yang dikenal sebagai ajian sungsang roh. Ajian ini bisa memanggil arwah ke dalam tubuh peminumnya, menjadikannya sebagai wadah dendam roh gentayangan. Tapi efeknya, tubuh Kamal akan ditinggalkan oleh jiwanya sendiri. Begitu ritual dimulai, suara-suara jerit memenuhi pondok. Nyala api membiru. Kamal menjerit, tubuhnya kejang-kejang di lantai tanah. Satu persatu, bayangan preman-preman yang telah mati, Bowo, Ujang Berem, Sudra, masuk ke tubuhnya. Kamal memekik bagai binatang tersayat. Darah keluar dari telinga dan matanya, namun ia berdiri tegak dengan kekuatan mengerikan. Kini, Kamal bukan lagi satu orang. Ia adalah wadah dari para pendendam. Tapi, yang tak ia sadari, ia juga telah membuka jalur bagi kutukan untuk masuk lebih dalam. Kembali ke pasar, langit berubah menjadi hitam pekat meski waktu masih sore. Petir menyambar tiang listrik, membuat pasar gelap gulita. Nenek penjual sayur itu kembali muncul, kali ini mengenakan selendang tua dari kain tenun biru kehijauan yang konon ditenun dari rambut para penjaga alam gaib. Di belakangnya, kabut membentuk bayang-bayang harimau, burung hantu, dan ular raksasa. Orang-orang bersembunyi, tapi mereka tahu, perang tak kasat mata sedang terjadi, dan pusatnya adalah pasar itu. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari arah gang sempit, Kamal muncul. Matanya merah seperti bara, tubuhnya dipenuhi tato baru yang terus bergerak, tato roh. "Sini kau, tua bangka busuk!" teriaknya. Tapi nenek itu tidak bergerak. Ia hanya berkata pelan, "Kau sudah bukan manusia, Kamal. Kau hanyalah guci retak yang diisi oleh roh yang tersiksa." Kamal menghentak tanah, dan retakan terbentuk menuju kaki nenek itu. Namun, tak satu pun mampu menyentuh kulitnya. Setiap serangan, menguap bagai asap yang diserap tanah. Pertempuran gaib pecah. Kamal menghantam udara, mengeluarkan bayangan-bayangan roh untuk menyerang. Nenek itu tetap berdiri, membaca raja panjang dalam bahasa tua. Dari tubuhnya keluar cahaya emas, membentuk perisai berbentuk bunga padma. Suara ratapan dan jeritan memenuhi pasar. Lampu-lampu meledak, jerami terbakar, seekor ayam tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, "Ini hari terakhirnya," dan langit menggelap sempurna. Kamal mulai goyah, tubuhnya mulai retak, seperti guci tanah liat yang terlalu panas. Suara-suara dalam dirinya saling berebut kendali. Bowo memaki, Sudra menangis, Ujang Berem tertawa keras. Kamal menjerit, memegangi kepala, lalu menubruk sang nenek dengan teriakan terakhir, "Aku Tuhan di pasar ini." Tapi detik itu juga, tubuhnya berhenti di udara, membatu, lalu hancur berkeping seperti pasir yang ditiup angin malam. Pasar kembali sunyi. Nenek itu menarik napas panjang, lalu menoleh ke para pedagang yang mengintip dari balik lapak. "Lain kali, jangan biarkan iblis tumbuh hanya karena kalian takut bicara." Lalu ia berjalan perlahan meninggalkan pasar, tak menoleh sedikit pun. Pagi itu, langit di atas pasar Bandung seperti baru selesai menangis semalaman. Hujan tipis turun, namun bukan hujan biasa. Airnya jernih dan membawa aroma daun pandan yang entah dari mana asalnya. Pasar basah, bukan karena hujan semata, tapi karena darah, arwah, dan dendam yang telah berpulang ke tanah. Tak ada jejak Kamal, hanya butiran pasir hitam yang membentuk lingkaran di tempat ia terakhir berdiri sebelum hancur. Para pedagang perlahan-lahan keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka tidak berteriak, tidak menangis, hanya menatap diam-diam, karena mereka tahu, hari itu adalah titik balik. Ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat segera datang ke pasar membawa kemenyan dan air yasinan. Di bawah arahan seorang kiai tua bernama Kiai Mahsun, mereka memulai ritual pembersihan pasar. Ayat-ayat Al-Quran menggema di antara kios dan lapak, menggantikan pekik preman dan ancaman yang selama ini menguasai tempat itu. Setiap pojok pasar diperciki air doa, dan dupa dibakar untuk menenangkan arwah yang mungkin masih gentayangan. "Ini bukan pembersihan bangunan," ucap sang kiai, "ini pembersihan jiwa." Nenek penjual sayur, yang belakangan diketahui bernama asli Mbah Sumiati, hanya duduk bersila di ujung los sayur. Ia tidak ikut membaca doa, hanya menunduk dalam diam sambil menggenggam sehelai daun kelor yang ia sematkan ke rambutnya. Ia tidak menangis, ia tidak marah, wajahnya datar, seolah semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang ia tahu akan datang. "Saya hanya menjaga keseimbangan," bisiknya saat seorang ibu-ibu mencoba mengucapkan terima kasih sambil menangis.
Beberapa pedagang muda mulai merapikan lapaknya yang rusak. Ada yang menemukan dagangannya masih utuh meski kiosnya terbuka. Seorang bapak tua berkata lirih, pasar ini menyisakan yang layak hidup. Yang rakus, sudah dilenyapkan. Kata-kata itu tersebar dari mulut ke mulut seperti firman, dan menjelma menjadi aturan tak tertulis yang baru. Tak akan ada lagi preman, tak akan ada lagi pemalakan. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, selama mereka jujur dan tidak merampas. Sore harinya, warga menggelar tahlilan bersama di tengah pasar. Tidak di masjid, tapi di tempat Kamal hancur menjadi pasir. Di sana kini berdiri sesajen kecil, bunga 7 rupa, segelas air putih, dan sebuah batu pipi bertuliskan aksara kuno, yang entah siapa yang menulisnya. Mbah Sumiati menolak duduk di barisan depan. Ia memilih duduk paling belakang, di dekat anak-anak kecil yang mulai berani bermain lagi. Mereka menganggap Mbah Sumi seperti nenek sendiri. Mereka tak paham ajian, tak paham kutukan. Tapi mereka tahu satu hal, pasar sekarang lebih tenang karena nenek itu. Malam turun perlahan, dan bintang-bintang muncul untuk pertama kalinya setelah seminggu gelap. Di loteng sebuah kios, terlihat bayangan Kamal yang kini hanya tinggal kenangan, terukir sebagai pelajaran. Sebagian warga ingin memasang plakat peringatan, tapi Mbah Sumi hanya menggeleng. Jangan muliakan mereka yang menanam ketakutan, tapi juga jangan lupakan, agar tak terulang. Kalimat itu kini tertulis di kain putih yang digantung di gerbang masuk pasar. Pasar Bandung kini punya wajah baru. Sunyi bukan karena takut, tapi karena tenang. Tak ada lagi suara sepatu preman menyeret lantai, tak ada lagi teriakan minta setoran. Kini suara yang paling nyaring adalah tawa anak-anak kecil yang main kejar-kejaran di antara lapak sayur. Para pedagang mulai percaya, mungkin keadilan datang tak selalu lewat polisi, kadang datang lewat tangan seorang nenek tua dan ajian yang tak bisa dilihat mata. Dan di kejauhan, di batas kota, Mbah Sumi berjalan perlahan menjauh dari pasar. Tanpa pamit, tanpa jejak. Hanya satu hal yang tertinggal, selendangnya yang ia gantung di tiang pasar, sebagai penanda bahwa kutukan telah selesai. Di sebuah desa terpencil bernama Ciburui, jauh sebelum Mbah Sumiati menjadi sosok tua renta yang berjualan sayur di pasar Bandung, ia adalah seorang perempuan muda yang dikenal dengan nama Sumilarang. Ia adalah anak sematawayang dari Kidalan Reksa Wulung, seorang guru besar ajian tua dari zaman kerajaan, yang menyendiri di kaki Gunung Burangrang. Sejak kecil, Sumi sudah dilatih membaca aksara Jawa kuno, menghafal mantra-mantra leluhur, dan menguasai ilmu pernapasan yang membuat tubuhnya nyaris tak menua. Tapi Kidalang tak pernah mengajarkan ajian untuk menyerang, ia hanya mewariskan ajian untuk menjaga dan menyeimbangkan. Suatu malam saat Sumi berusia 20 tahun, kampungnya diserang gerombolan penjara bayaran. Mereka membakar rumah, memperkosa gadis-gadis desa, dan menantang siapapun yang melawan. Sumi menyaksikan ayahnya digantung di pohon aren, tubuhnya masih tersenyum meski darah menetes dari bibir. Di hadapan jasad itu, Sumi bersumpah, ajian ini bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk menjaga yang tak bersuara. Saat itu pula, ia membuka paksa ilmu tertua dari ayahnya, Pancasona leluhur, yang konon hanya bisa dibuka jika seseorang rela melepas masa depannya sendiri. Setelah malam berdarah itu, tak satu pun penjara kembali dari desa Ciburui. Mayat mereka ditemukan dalam posisi bersujud, mata membelalak ketakutan. Desa pun dikosongkan atas perintah pemerintah kolonial saat itu, disebut sebagai wilayah angker yang tak boleh dihuni. Tapi Sumi tetap tinggal di sana selama puluhan tahun, hingga akhirnya memutuskan turun gunung. Ia merasa waktunya menjaga tempat yang lebih luas telah tiba. Dan ia memilih pasar Bandung, tempat keserakahan paling mudah tumbuh di tengah perut-perut lapar dan uang receh. Tahun-tahun di pasar tak mudah. Ia sering dihina sebagai nenek kampung, atau dukun lapak murah. Tapi ia diam, karena di setiap hinaan itu, ia menimbang dosa si pengucap. Ia tahu Kamal ompong sejak awal datang. Ia tahu Kamal membawa luka dan dendam dari masa kecilnya. Tapi ia juga tahu, Kamal memilih menjadi iblis saat ia bisa memilih menjadi manusia. Setiap manusia diberi takdir dan kehendak. Kamal memilih kehendaknya, dan takdir menunggu di ujung, gumamnya suatu malam, saat Kamal masih hidup dan pasar masih bergemuruh oleh teror. Ilmu Pancasona bukan hanya membuat seseorang tak bisa mati. Ia juga membuat pemiliknya hidup dengan segala rasa sakit dunia. Mbah Sumiati hidup ratusan tahun, melihat teman-temannya meninggal, melihat zaman berganti, dan merasakan tubuhnya tetap kuat meski jiwanya sering lelah.
Tapi ia tak pernah menyesal. Karena warisan ayahnya bukan kekuatan, melainkan tugas untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia halus, antara nafsu dan nurani. Dan kini tugas itu mulai menipis. Kutukan terbesar telah dihancurkan. Di malam sunyi setelah kejadian pasar, Mbah Sumi duduk di tepi situ Ciburui. Angin berembus pelan, membawa aroma kemenyan dan suara gamelan dari kejauhan, meski tak ada yang memainkan. Ia menulis di sebuah lembaran daun lontar, menuliskan ulang ajian Pancasona dalam bahasa Jawa kuno. Ia tahu, waktunya tidak lama. Pancasona tak bisa terus hidup tanpa murid. Tapi ia tak ingin ilmu itu jatuh ke tangan yang salah. Maka ia menulis, lalu membakar lontar itu, menjadikannya abu yang hanyut ke danau. Jika dunia benar-benar membutuhkan, ajian ini akan muncul kembali, bukan lewat tulisan, tapi lewat hati yang tulus, ucapnya. Dan malam itu, satu bintang jatuh dari langit, menyusuri langit Bandung. Di pasar, seorang gadis kecil, anak dari pedagang tempe, tiba-tiba terbangun dari tidur. Di telinganya, terdengar bisikan halus, jagalah yang lemah, dan jangan pernah tunduk pada ketamakan. Ia menatap keluar jendela, melihat selendang biru kehijauan milik Mbah Sumi yang tergantung di tiang pasar, berkibar perlahan, seolah pamit, namun juga menitip pesan. Namanya Rani, usia 8 tahun, putri dari Bu Darsi, pedagang tempe yang lapaknya tak pernah mendapat tempat karena tak mampu bayar upeti pada preman-preman pasar. Rani biasa membantu ibunya sejak fajar, menyusun tempe di atas tampah dan menyapa pelanggan kecil dengan senyum malu-malu. Ia dikenal pendiam, tapi sorot matanya menyimpan kecerdasan dan keberanian yang tidak biasa. Sejak kematian Kamal Ompong dan lenyapnya Mbah Sumi, Rani sering terlihat menyendiri di sudut pasar yang dulu ditempati nenek tua itu. Semenjak malam bintang jatuh itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Rani. Ia kerap mendengar suara-suara lembut dalam hati, bukan mengganggu, tapi menuntun. Ketika seorang pedagang kehilangan uang hasil jualan, Rani yang menemukannya, seperti dituntun oleh insting aneh. Ketika seorang anak kecil tersesat, ia tahu harus mencarinya di mana. Ia tak bisa menjelaskan semuanya, hanya menyebutnya sebagai bisikan embun pagi. Bu Darsi hanya menganggap Rani terlalu lelah atau terlalu sering mendengar cerita tua. Namun suatu hari, saat preman-preman baru mulai mencoba kembali membangun teror di pasar, dipimpin oleh orang asing dari luar kota bernama Sambas, sesuatu terjadi. Sambas menendang keranjang sayur seorang ibu tua, dan tanpa sadar melangkah ke tempat yang dulu menjadi lapak Mbah Sumi. Saat itu pula, angin kencang bertiup tiba-tiba, membuat seluruh lapak berguncang. Semua orang lari, kecuali Rani, yang berdiri tenang di tengah kekacauan, matanya menatap lurus ke arah Sambas dengan tatapan tak biasa, tenang, namun tajam seperti pusaka yang terasah ratusan tahun. Sambas tiba-tiba jatuh terduduk, tangannya gemetar, matanya memerah seperti melihat sosok gaib. Ia mundur perlahan, terjatuh ke tumpukan kol dan sawi. Anak itu, matanya, seperti dia, seperti si nenek itu. Gumamnya sebelum berlari keluar pasar dan tak pernah kembali. Orang-orang mulai memperhatikan Rani. Beberapa pedagang lama bahkan mencium tangannya diam-diam, seperti yang dulu mereka lakukan pada Mbah Sumi. Tapi Rani hanya tersenyum kecil, lalu kembali membantu ibunya menjual tempe, seolah tak terjadi apa-apa. Hari-hari berlalu, Rani mulai memegang peran tak tertulis di pasar. Ia tidak memimpin, tidak memberi perintah. Tapi semua orang mendengarkannya. Saat ia mengatakan jangan buang air di saluran irigasi, mereka patuh. Ketika ia berkata seorang pedagang harus jujur timbangannya, semua mengangguk. Ia tidak perlu mengancam. Kata-katanya ringan, tapi seperti air yang mengikis batu. Tak ada yang berani melawan, tapi tak ada pula yang merasa tertindas. Suatu malam, Rani bermimpi bertemu Mbah Sumiati di sebuah ladang luas yang dipenuhi cahaya temaram. Nenek itu duduk di atas batu besar, menenun selendang dari benang-benang emas yang memancar dari tanah. Aku titip pasar ini padamu, nak. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan keteguhan. Bukan dengan ajian, tapi dengan kasih, kata Mbah Sumi, sebelum melebur menjadi cahaya dan menyatu dengan angin. Ketika Rani terbangun, di samping tubuhnya terdapat bunga cempaka putih yang masih basah embun. Ia tahu, kini bukan lagi soal warisan kekuatan, tapi menjaga nilai-nilai di tempat yang dulu hampir tenggelam oleh kerakusan. Di usianya yang masih sangat muda, Rani menjadi penjaga yang tak ditunjuk, namun dikenali oleh semesta. Dan sejak itu,
pasar Bandung tidak pernah kembali dikuasai oleh kegelapan. Pagi-pagi sekali, sebelum mentari menyentuh genteng kios, suara azan dari surau kecil di pojok pasar menggema lebih syahdu dari biasanya. Seakan langit ikut menyambut perubahan yang mulai terasa. Pasar yang dulunya penuh teriakan kasar, pungli, dan aroma ketakutan, kini berganti menjadi suasana damai yang belum pernah dirasakan pedagang selama bertahun-tahun. Di setiap sudut, orang mulai saling menyapa dengan senyum, bukan dengan tatapan was-was. Lapak Bu Darsi yang dulu sering dipinggirkan, kini justru menjadi titik kumpul para pedagang. Mereka tak hanya membeli tempe, tapi juga berbagi cerita dan mendengar petuah kecil dari Rani yang duduk di kursi bambu usang. Meski usianya baru 8 tahun, tutur katanya seperti orang yang telah hidup puluhan musim panen. Ia tak banyak bicara, tapi saat ia mengangguk atau menggeleng, orang-orang merasa cukup untuk mengambil keputusan besar dalam hidup mereka. Bangunan-bangunan lapak yang dulunya kusam dan penuh coretan preman kini perlahan dicat ulang oleh para pemuda setempat. Bambu-bambu baru dipasang, papan-papan penunjuk arah dibuat, bahkan ada yang menyumbang pengeras suara untuk memutar sholawat atau lagu anak-anak setiap pagi. Semua perubahan itu terjadi tanpa komando. Hanya rasa ingin menjadi lebih baik, rasa yang dulu hilang karena teror Kamal Ompong dan kroninya. Tapi tak semua orang senang. Beberapa bekas preman anak buah Kamal yang belum kabur mulai merencanakan kembali kekacauan. Mereka diam-diam berembuk di warung tua dekat Sungai Cikapundung, mencoba mencari celah untuk merebut kembali lahan emas yang dulu jadi sumber kekayaan mereka. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat ke pasar, entah kenapa kaki mereka berat, udara berubah dingin, dan suara angin terdengar seperti bisikan, "Jangan kotori tanah yang sudah dibersihkan darah." Mereka pun mundur, penuh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pada hari Jumat, diadakan pengajian kecil di tengah pasar. Rani duduk paling depan, mengenakan kerudung putih dan sarung kecil, diapit para pedagang wanita tua yang dulu sering diludahi Kamal. Saat Ustaz memimpin doa, beberapa dari mereka tak kuasa menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang mengalir deras. Pasar yang dulu seperti neraka, kini mulai berubah menjadi surga kecil bagi rakyat kecil. Semua karena satu anak kecil, dan satu nenek yang tak pernah benar-benar pergi. Di tengah kegiatan itu, seekor kupu-kupu berwarna biru kehijauan melintas dan hinggap di kepala Rani. Semua terdiam, Bu Darsi bahkan terisak lirih. "Itu warna selendangnya Mbah Sumi," bisik salah satu pedagang tua. Rani hanya tersenyum kecil, tak berkata apa-apa, tapi menatap langit seolah mengucapkan terima kasih. Saat itu, semua orang merasa, pasar ini bukan hanya milik manusia, tapi sudah dijaga oleh sesuatu yang lebih besar. Dan di dinding tua bekas lapak Mbah Sumi, tumbuh bunga liar, cempaka putih yang tak pernah ditanam siapapun. Bunganya mekar meski tanahnya kering. Seakan menegaskan bahwa kebaikan, meski lama terpendam, akan selalu tumbuh jika diberi ruang. Pasar Bandung kini bukan sekadar tempat jual beli, tapi tempat lahirnya harapan yang dulu nyaris dilenyapkan oleh keserakahan. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Angin berhembus dingin dari arah utara, membawa aroma tak sedap seperti bau dupa yang terbakar setengah. Di pinggiran pasar, seorang lelaki tua berjubah hitam turun dari mobil bak terbuka yang sudah berkarat. Tubuhnya bungkuk, matanya merah menyala seperti bara api yang belum padam. Namanya Ki Jati Wulung, mantan guru ilmu hitam Kamal Ompong. Kabar kematian muridnya telah sampai ke telinganya, dan ia tidak datang untuk berkabung, ia datang untuk membalas. Ki Jati Wulung berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong pasar yang kini bersih dan tertata. Tapi di matanya, semua itu hina. Pasar ini dibersihkan oleh darah muridku. Akan kuhitamkan kembali dengan darah yang lebih banyak, bisiknya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak arang di tanah, dan lampu-lampu pasar tiba-tiba bergetar meski tak ada angin. Beberapa pedagang malam merasa merinding tanpa sebab. Mereka melihat bayangan hitam panjang di dinding, meski sosoknya tak terlihat. Di rumah Bu Darsi, Rani tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Keringat membasahi pelipisnya, dan ia merasa sesak seolah ada tangan dingin mencengkeram dadanya. Dalam mimpinya, ia melihat Kamal Ompong merangkak dari dalam kubur dengan tubuh membusuk, diikuti oleh bayangan besar berwajah buram yang membisikkan mantra-mantra kuno. Rani tahu, kekuatan lama sedang kembali, lebih kuat dan lebih kejam dari sebelumnya. Ia bangkit dari tempat tidur dan langsung berwudu, lalu duduk bersila menghadap jendela, berzikir dengan tenang. Pagi harinya,
Seekor ayam mati tergantung di pintu pasar, darahnya menetes hingga membentuk simbol aneh di lantai. Para pedagang panik, sebagian mengatakan ini pertanda buruk, sebagian lainnya menyebut nama-nama dukun dari luar kota. Tapi Rani hanya diam, tangannya menggenggam bunga cempaka kering yang ia simpan sejak pengajian terakhir. Ia tahu ini bukan ancaman biasa, ini adalah ulangan dari kutukan lama, dan kini dia yang harus menjaganya. Sementara itu, Ki Jati Wulung melakukan pemanggilan arwah di pinggir sungai Cikapundung. Ia membakar rambut dari jubah Kamal Ompong, mencampurnya dengan tanah bekas lapak Mbah Sumi, lalu memanggil jiwa pengganti dari alam bawah. Ia ingin memasukkan roh kegelapan itu ke dalam tubuh baru, dan sasaran pilihannya mengerikan. Ia ingin merasuki tubuh anak kecil, karena jiwa polos adalah media yang paling kuat. Ia sudah mengincar Rani, sang cucu spiritual dari Mbah Sumiati. Namun, sebelum ritualnya selesai, seekor burung hantu putih melintas dan mencakar matanya. Ki Jati berteriak marah, darah menetes dari pelipisnya. Ia tahu, kekuatan Mbah Sumi belum sepenuhnya lenyap. Ada perlindungan gaib yang menjaga pasar ini, dan itu membuatnya semakin murka. Ia bersumpah akan kembali saat gerhana bulan terjadi, waktu di mana tirai alam bisa ditembus tanpa perlawanan. Di pasar, Rani mulai mengumpulkan para pedagang tua. Ia meminta mereka tak hanya menjaga dagangan, tapi juga menjaga hati. Ia ajarkan mereka doa-doa pendek, zikir sederhana, dan meminta mereka membersihkan lapak bukan hanya dari sampah, tapi juga dari niat jahat. Pasar ini harus kuat dari dalam, karena serangan dari luar tidak akan masuk jika kita bersih dari dalam, ucapnya pelan, tapi penuh keyakinan. Bayangan kegelapan kembali menggantung di atas pasar Bandung. Tapi kali ini, pasar tak lagi gemetar dalam ketakutan. Di tengah kelembutan suara Rani, di balik senyum-senyum kecil pedagang, dan dalam doa-doa lirih tiap subuh, sebuah perlawanan sedang dibangun, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan yang tak bisa dikalahkan oleh ilmu hitam manapun. Langit Bandung berubah kelabu sejak siang, mendung menggantung seperti amarah yang menunggu pecah. Malam menjelang, dan para pedagang menutup lapak lebih cepat dari biasanya. Desas-desus gerhana bulan membuat pasar kembali dicekam ketakutan. Di lorong-lorong sempit, terdengar suara zikir lirih, sebagian lainnya hanya bisa menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa, Ki Jati Wulung akan datang. Tepat pukul 0, bulan tertutup sepenuhnya. Warna merah darah menggantung di langit. Angin kencang menerpa pasar, menerbangkan terpal, menggoyangkan genteng, dan membuat bendera merah putih di atas surau terkoyak. Di tengah lapangan pasar yang kosong, asap hitam naik dari tanah retak. Ki Jati Wulung muncul, mengenakan jubah panjang dengan simbol kuno di dada. Suaranya menggema, memanggil roh Kamal Ompong dari dunia kematian untuk menuntut balas. Wahai muridku, bangkit dan rebut kembali hakmu. Biarkan darah membayar luka, teriaknya keras. Tanah di bawahnya merekah, dan dari lubang menganga itu, muncul sosok Kamal Ompong, tapi bukan lagi manusia. Kulitnya pucat kebiruan, matanya putih tanpa bola mata, dan tubuhnya dililit kabut pekat. Ia menggeram, tidak lagi berbicara. Ia haus, bukan hanya darah, tapi juga jiwa. Rani, yang sudah bersiap di surau, bangkit berdiri. Di tangannya, bunga cempaka putih yang ditinggalkan neneknya kini memancarkan cahaya lembut. Ia berjalan perlahan ke tengah lapangan, menghadapi dua sosok kegelapan itu tanpa rasa gentar. Pasar ini bukan milikmu lagi, Kamal. Dan kau, Ki Jati, bahkan tanah ini menolak kakimu. Ucapnya tenang. Ki Jati tertawa keras, tetapi tawanya terputus ketika angin mendadak berbalik arah dan menerbangkan jubahnya ke udara. Tiba-tiba, cahaya dari bunga cempaka membesar, menjadi pusaran yang membentuk bayangan Mbah Sumiati di udara. Sosok tua itu melayang dengan wajah teduh dan mata membara. Ia menatap Kamal Ompong dengan pilu, lalu mengangkat tangannya. Jiwa yang tak pernah belajar menyesal, akan ditelan waktu, gumamnya. Kamal berteriak keras, tubuhnya terbelah dua oleh cahaya itu, kemudian meledak menjadi debu. Ki Jati Wulung terpental ke tembok, dadanya terbakar oleh api putih yang tak bisa dipadamkan. Tanah kembali utuh, angin berhenti, gerhana mulai surut. Para pedagang keluar perlahan dari persembunyian, melihat Rani berdiri sendiri di tengah lapangan, dengan bunga cempaka yang kini layu di tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tetap menatap langit. Sudah selesai, bisiknya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya keheningan panjang,
yang penuh rasa lega. Ki Jatiwulung tidak ditemukan keesokan paginya. Yang tersisa hanyalah bekas telapak kaki terbakar di tanah, dan jubah hitamnya tergantung di pohon beringin tua. Para pedagang membersihkan pasar keesokan harinya dengan semangat baru, seakan ingin menutup semua luka. Tapi mereka tahu, malam itu akan mereka kenang seumur hidup. Malam ketika kegelapan datang, dan dikalahkan bukan oleh kekuatan, melainkan oleh keberanian hati yang tulus. 3 hari setelah malam gerhana, pasar Bandung seperti terlahir kembali. Bunga-bunga cempaka tumbuh liar di sela-sela tembok dan sudut jalanan, padahal tak ada yang menanamnya. Pedagang menyebutnya, tanda Sumi, simbol bahwa roh sang penjaga pasar masih menyertai. Surau kecil kini tak pernah sepi, selalu ada yang datang untuk sekadar bersyukur atau memohon petunjuk. Udara pun terasa berbeda, lebih hangat, lebih bersahabat. Rani, yang tubuhnya mulai lemah sejak malam pertarungan itu, kini hanya duduk di kursi bambu peninggalan neneknya. Wajahnya pucat tapi tetap tersenyum setiap kali ada yang menyapanya. Ia sudah tahu waktunya tak lama lagi. Ajian Pancasona bukan untuk dipakai hidup selamanya, tapi untuk menyalakan cahaya sampai waktunya padam, bisiknya suatu sore pada Pak Udin, ketua paguyuban pasar. Semua orang kini menghormatinya, bahkan memanggilnya, Mbak Rani, dengan penuh takzim. Sore itu, angin bertiup lembut membawa bau melati. Rani memanggil beberapa anak kecil pedagang yang sedang bermain, dan membagikan satu persatu buku catatan berisi tulisan tangannya. Kalau nanti kalian besar, jangan jadi preman. Jadilah penjaga, bukan penguasa, katanya sambil tersenyum. Anak-anak itu tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka mengangguk, seakan mengerti bahwa mereka sedang menerima sesuatu yang sangat penting. Menjelang maghrib, Rani meminta dibopong ke tengah lapangan pasar. Di sana, di tempat terakhir Mbah Sumi muncul, ia duduk diam, memejamkan mata. Semua pedagang keluar dari kios dan mengelilinginya dalam keheningan. Tak ada suara selain suara angin. Saat azan berkumandang dari surau, Rani menarik napas dalam, lalu melepaskannya pelan. Senyum kecil tergambar di wajahnya, lalu kepalanya tertunduk. Rani telah pergi. Tangis pecah serentak. Beberapa wanita tua jatuh bersimpuh, para pria menunduk dengan air mata mengalir di pipi kasar mereka. Tak ada yang menyangka gadis kecil itu akan meninggalkan begitu cepat. Tapi semua orang tahu, ia telah memberi lebih dari sekadar keberanian. Ia meninggalkan arah, meninggalkan nilai, meninggalkan warisan yang tak terlihat, tapi akan tumbuh dalam hati setiap orang yang pernah mengenalnya. 7 hari setelah kepergian Rani, dibangun sebuah tugu kecil di tengah pasar. Di atas batu marmernya, tertulis kalimat, di tanah ini, kejahatan pernah berkuasa. Tapi satu anak dan satu nenek memilih melawan. Dan karena mereka, kami tidak takut lagi. Di bawahnya, ukiran bunga cempaka putih dan nama, Rani dan Sumiati. Sejak saat itu, setiap pedagang baru yang masuk pasar wajib membaca kalimat itu, bukan sebagai syarat, tapi sebagai pengingat. Pasar Bandung kini menjadi simbol perubahan. Pemerintah kota mengangkatnya sebagai pasar rakyat teladan, bukan karena bangunannya, tapi karena nilai-nilainya. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk belajar bagaimana sebuah tempat gelap bisa menjadi terang. Dan dalam setiap cerita yang mereka dengar, nama Kamal Ompong akan disebut bukan untuk ditakuti, tapi sebagai pelajaran bahwa kekuasaan tanpa kasih akan hancur oleh keikhlasan seorang nenek dan cucunya. Dan di malam-malam sunyi, bila kau berjalan melewati pasar itu, konon kau masih bisa melihat bayangan Rani duduk di kursi bambu, mengawasi, tersenyum, menjaga. Pasar bukan lagi sekadar tempat jual beli, tapi medan keadilan, yang pernah ditebus oleh darah, air mata, dan cinta yang tak mengenal batas usia.